Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita lanjutkan materi listrik dinamis pada submateri hukum pertama Kirchhoff. Jadi, seorang ilmuwan yang bernama Gustav Kirchhoff menemukan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik percabangan atau sigma I masuk akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut atau sigma I keluar. Kita perhatikan gambar berikut. Titik P yang di tengah ini merupakan titik percabangan. Dan garis panah I1, I2 merupakan kuat arus masuk. Sedangkan I3 dan I4 merupakan kuat arus yang keluar. Jadi, di sini kita perhatikan rumusnya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Artinya, jumlah antara I1 dan I2 akan sama dengan jumlah I3 dan I4. Berikut sebagai contoh. Di sini ada sebuah contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Berapakah kuat arus I1 dan IA? Di sini kita lihat kuat arus yang masuk melalui titik percabangan pertama itu 10 ampere. Dan yang keluar melalui titik percabangan tersebut ada 3. Yang pertama 5 ampere, kemudian 2 ampere, dan yang ketiga I1. Ini yang akan kita cari. Di sini kita bisa menggunakan rumus berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi 10 ampere sama dengan 5 ampere tambah 2 ampere tambah I1. 10 ampere sama dengan 7 ampere tambah I1. Jadi I1 sama dengan 10 dikurang 7. Hasilnya 3 ampere. Lalu bagaimana dengan IA? Maka kita lihat pada titik percabangan yang kedua. Nah, ini titik percabangan kedua, artinya akan sama juga kuat arus yang keluar dari IA tersebut. Maka hasilnya sama dengan 10 ampere. Ada contoh soal lagi di sini nomor 2. Jika kuat arus yang mengalir pada I1 sama dengan 7 ampere, I2 5 ampere dan I3 8 ampere, tentukan kuat arus yang mengalir pada I4. Nah, kita perhatikan di sini yang ditanya I4. Nah, ini dia I1-nya 7 ampere, I2 5 ampere dan I3 8 ampere. Maka rumus yang kita gunakan sama juga. I1 tambah I2 sama dengan I3 ditambah I4. Jadi 7 tambah 5 sama dengan 8 tambah I4. 12 ampere sama dengan 8 ampere tambah I4. I4 sama dengan 12 dikurang 8. Hasilnya I4 sama dengan 4 ampere. Kita lanjut materi pada rangkaian hambatan. Akan ada 3 rangkaian hambatan yang kita pelajarin hari ini. Yang pertama itu rangkaian hambatan seri. Rangkaian ini adalah rangkaian yang setiap hambatannya disusun secara berderet sedemikian rupa hingga arus listrik yang mengalir pada setiap komponen hambatannya sama dan beda potensialnya sama dengan jumlah tegangan dalam setiap komponen hambatannya. Kalau digambarkan dia seperti ini gambarnya. Nah, ketika di sini ada sebuah rangkaian seri, ini adalah simbol dari resistor. Jadi R1, R2, R3. Itu artinya hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Jadi bentuk rangkaian seri seperti ini. Dan ketika kita akan menghitung berapa nilai hambatan pengganti AB, maka kita menggunakan rumus rangkaian hambatan seri berikut. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Dan ketika kita hubungkan dengan sebuah baterai, di sini ada sebuah baterai, maka kita akan hasilkan bahwa I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Seperti penjelasan di atas bahwa arus listrik yang mengalir pada setiap komponen itu akan sama. Langsung saja kita buat contoh soal untuk lebih memahami.
Hitunglah besarnya hambatan pengganti AB dan besarnya tegangan listrik pada masing-masing hambatan. Jadi yang pertama kali kita hitung adalah rangkaian pengganti AB menggunakan rumus ini. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi 2 ohm tambah 4 ohm tambah 6 ohm sama dengan 12 ohm. Dan kita hitung kuat arus menggunakan hukum ohm, yaitu V per R. 18 volt dibagi 12 ohm sama dengan 1,5 ampere. Nah, apalagi yang ditanya? Yang ditanya di sini adalah tegangan listrik pada masing-masing hambatan. Karena ini rangkaian seri, maka tegangan listriknya pada masing-masing komponen ketika dijumlahkan akan sama dengan 18 volt. Kita hitung seperti ini. V1 sama dengan IR1 sama dengan 1,5 kali 2 sama dengan 3 volt. Kemudian V2 dengan rumus yang sama, kita menggunakan R2 1,5 kali 4 sama dengan 6. Dan pada V3 kita menggunakan IR3 1,5 kali 6 sama dengan 9 volt. Dan ini semua ketika kita jumlahkan 3 ditambah 6 ditambah 9, maka hasilnya adalah 18 volt. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu rangkaian hambatan paralel. Rangkaian yang terdiri atas hambatan-hambatan yang disusun secara berjajar, sehingga tegangan pada setiap komponen hambatannya sama dan arus listrik pada setiap titik percabangan akan berbeda sesuai dengan nilai hambatan pada titik percabangan tersebut. Jadi ini kebalikan dari rangkaian seri yang tadi. Kalau tadi pada rangkaian seri yang sama itu kuat arus listrik, dan untuk rangkaian hambatan yang sama pada setiap komponen hambatan itu adalah tegangan listriknya. Gambarnya seperti ini. Dan jika kita ingin menghitung hambatan pengganti AB, kita menggunakan rumus seperti ini. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, ketika kita hubungkan dengan sumber arus, maka tegangan listriknya akan sama pada setiap komponen. Jadi VAB sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Untuk kuat arus pada rangkaian paralel dia seperti ini. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, rumus I itu kan V per R, maka di sini kita buat V per R1 tambah V per R2 tambah V per R3. Perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah besarnya hambatan pengganti AB dan besarnya kuat arus listrik pada masing-masing hambatan. Maka yang pertama kali kita hitung adalah rangkaian pengganti AB. Ini rumusnya kita pakai 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 2. Ini tidak bisa langsung kita jumlahkan, harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi 3 per 6 tambah 2 per 6 tambah 3 per 6. Hasilnya 1 per Rp sama dengan 8 dibagi 6. Rp sama dengan 6 per 8 sama dengan 0,75 ohm. Jadi inilah nilai dari rangkaian hambatan paralel di atas, 0,75 ohm. Kemudian kita hitung kuat arus menggunakan hukum ohm tetap. 18 volt dibagi 0,75 ohm sama dengan 24 ampere. Dan bisa kita hitung pada masing-masing hambatan menggunakan rumus V per R1. Jadi untuk I1 V per R1 18 dibagi 2 sama dengan 9. Untuk I2 V per R2 18 dibagi 3 sama dengan 6. Dan untuk I3 18 dibagi 2 sama dengan 9 ampere. Ini ketika kita jumlahkan akan sama nilainya dengan 24. 9 ditambah 6 ditambah 9 hasilnya 24 ampere.
Baik, kita lanjut yang ketiga. Rangkaian hambatan campuran. Ini adalah kombinasi antara rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Jadi ada beberapa contoh gambar di sini. Yang pertama ini. Nah, ini salah satu contoh rangkaian hambatan campuran. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga. Ini yang keempat. Dan tentu masih banyak lagi gambar-gambar yang lain. Nah, seperti ini bentuk contoh soal dari rangkaian hambatan campuran. Nah, jadi ini ada sebuah contoh soal. Perhatikan gambar di atas. Hitunglah hambatan pengganti AB, tegangan listrik pada masing-masing hambatan, dan kuat arus pada masing-masing hambatan. Baik, yang pertama kali kita kerjakan yang ini. R1 dan R2 ini disusun secara seri, maka kita hitung hambatan penggantinya menggunakan rumus R12 sama dengan R1 tambah R2. 4 ohm ditambah 1 ohm hasilnya 5 ohm. Kemudian kita hitung lagi yang ini. R3, R4, dan R5 menggunakan rumus paralel karena dia disusun secara paralel. Jadi 1 per R345 sama dengan 1 per R3 tambah 1 per R4 tambah 1 per R5. 1 per 5 tambah 1 per 5 tambah 1 per 10. Kita samakan penyebutnya menggunakan 10. Maka kita dapat hasilnya 2 per 10 tambah 2 per 10 tambah 1 per 10. Jadi 1 per R345 sama dengan 5 per 10 ohm. R345 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2 ohm. Jadi untuk rangkaian hambatan seri yang pertama kita dapat nilainya 5 ohm. Dan rangkaian paralelnya kita dapat nilainya 2 ohm. Sekarang gambarnya kita sederhanakan. R12, R345, dan R6. Ini sudah tersusun secara seri. Maka yang perlu kita kerjakan adalah menghitung rangkaian seri, rangkaian total dari keseluruhan gambar dari rangkaian. Jadi RS sama dengan R12 tambah R345 tambah R6. 5 ohm tambah 2 ohm tambah 3 ohm. Jadi hasilnya 10 ohm. Maka hambatan pengganti AB nilainya sama dengan 10 ohm. Atau kita sebut RAB. RAB sama dengan 10 ohm. Kemudian kita hitung kuat arus total menggunakan rumus hukum ohm, yaitu V per R. 24 volt dibagi 10 ohm sama dengan 2,4 ampere. Nah, di sini kalau gambarnya kita sederhanakan dia seperti ini ya. R1, R2, R345, dan R6. Ini disusun secara seri. Artinya ketika rangkaian disusun secara seri, maka tegangan listriknya dijumlahkan. VAB sama dengan IR1 tambah IR2 tambah IR3. Jadi kita hitung V1 sama dengan IR1. I-nya kita gunakan 2,4 ampere. Kenapa sama semua 2,4 ampere? Karena rangkaian tersebut rangkaian seri. Jadi kuat arus yang dipakai itu adalah 2,4 ampere. IR1 sama dengan 2,4 kali 4 sama dengan 9,6 volt. V2 sama dengan IR2 sama dengan 2,4 dikali 1 sama dengan 2,4. Untuk V345 sama dengan IR345. Jadi 2,4 kali 2 sama dengan 4,8 volt. Karena R345 ini rangkaian paralel, maka V3 sama dengan V4 sama dengan V5 sama dengan 4,8 volt. Kemudian kita hitung V6 sama dengan IR6. 2,4 dikali 3 sama dengan 7,2 volt.
Dan ini ketika kita jumlahkan hasilnya akan 24 volt. 9,6 ditambah 2,4 ditambah 4,8 tambah 7,2, maka hasilnya sama dengan 24 volt. Kemudian kita lanjut hitung kuat arusnya. Jadi kuat arus di sini karena dia rangkaiannya seri, sudah kita susun secara seri, kita sederhanakan, maka I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi di sini I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I345 sama dengan I6 sama dengan 2,4 ampere. Nah, kita sudah tahu masing-masing kuat arus dari hambatan tersebut, tetapi kita belum tahu kuat arus yang mengalir pada I3, pada hambatan 3, hambatan 4, dan hambatan 5. Jadi kita menggunakan rumus berikut. I3 sama dengan V per R3, yaitu 4,8 volt dibagi 5 ohm, sama dengan 0,96 ampere. Kenapa kita menggunakan 4,8 volt tegangan listriknya? Kenapa bukan 24 volt? Itu karena pada V3, V4, dan V5 tegangan listriknya adalah 4,8 volt. Jadi untuk I4 juga sama, V per R4, yaitu 4,8 dibagi 5 sama dengan 0,96. Dan I5 V per R5 4,8 dibagi 10 sama dengan 0,48 ampere. Ini ketika kita jumlahkan hasilnya akan sama dengan 2,4 ampere. 0,96 tambah 0,96 tambah 0,48 sama dengan 2,4 ampere. Jadi seperti itu contoh soalnya. Berikut kamu punya tugas ya. Ada 4 soal. Yang pertama ini, kemudian nomor 2, 3, 4, 5 berikut ini. Baik, sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.